Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk materi pelajaran kita pada kali ini yaitu tentang nilai-nilai mulia dari Asmaul Husna. Ini merupakan lanjutan dari materi kita dulu di kelas 10 yang kita juga sudah membahas 10 dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun Asmaul Husna yang akan kita bahas pada kali ini tidak terlalu banyak. Kita akan membahas 3 saja. Yang pertama yaitu Al-Ghaffar, kemudian yang kedua Ar-Razzaq, dan yang ketiga ada Al-Malik. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Al-Ghaffar. Kita awali dari pengertian Al-Ghaffar itu. Ada yang mengatakan bahwasanya kata Al-Ghaffar itu berasal dari kata ghafara yang memiliki arti menutup. Artinya Allah Subhanahu wa taala menutup keburukan-keburukan manusia ketika di dunia ini dengan anugerahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pendapat yang mengatakan kata Al-Ghaffar itu berasal dari kata Al-Ghafaru yang berarti tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka. Nah, kaitannya dengan nama Allah Al-Ghaffar itu, pendapat yang kedua ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengobati kesalahan-kesalahan manusia, mengobati dosa-dosa manusia dengan ampunannya. Sehingga selama ini kita memahami bahwasanya nama Allah Al-Ghaffar itu diartikan sebagai zat yang maha pengampun. Allah mengampuni hamba-hambanya dari dosa-dosanya itu dengan memberikan maghfirah, memberikan ampunan, memberikan karunia, sehingga manusia bisa bertaubat, manusia bisa kembali ke jalan yang benar setelah mungkin dia melakukan suatu kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit dari pengertian Al-Ghaffar. Kemudian kita lanjutkan. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat-ayat yang menyebutkan kata Al-Ghaffar. Di antaranya yang pertama yaitu surat Nuh ayat yang ke-10. Di sini disebutkan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada dalam surat Shad ayat 66, disebutkan Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Nah, ini contoh-contoh ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian secara jelas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghaffar. Nah, oleh karenanya kita perlu untuk menanamkan akhlakul karimah dalam diri kita sebagai bentuk peneladanan kita dari nama Allah Al-Ghaffar, nama yang sangat mulia ini. Nah, lantas apa hal-hal yang perlu kita teladani dari nama Allah Al-Ghaffar? Ada beberapa. Yang pertama yaitu kita harus bisa menjadi seorang muslim yang mau untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ketika ada seseorang berbuat kesalahan kepada kita, entah itu disengaja atau tidak, ketika orang itu meminta maaf, maka kita harus memberikan maaf sebagai seorang muslim. Bahkan ketika seseorang itu belum meminta maaf, kita hendaknya bisa untuk memberikan maaf terlebih dahulu tanpa harus dimintanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kita harus bisa menjadi seorang muslim yang bisa menutupi kesalahan-kesalahan orang lain dan tidak membeber-beberkannya kepada umum. Artinya ketika kita mengetahui ada seseorang yang memiliki satu kesalahan, seseorang yang memiliki suatu hal yang tidak baik, maka bagaimana kita bisa menutupi aib orang itu untuk tidak kita sampaikan kepada umum. Kemudian yang ketiga yaitu menampakkan kelebihan orang lain dan tidak menampilkan
kekurangannya. Nah, kita alangkah lebih baik menjadi seorang muslim dalam rangka untuk meneladani nama Allah Al-Ghaffar, maka kita berupaya untuk bisa menunjukkan kebaikan-kebaikan orang lain. Misalkan ada seseorang yang melakukan kebaikan kepada kita, maka itu boleh untuk diceritakan kepada orang yang lain. Sementara kita juga jangan menunjukkan dan jangan menampilkan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu nama Allah Ar-Razzaq. Kita awali dulu dari pengertian apa itu Ar-Razzaq. Kata Ar-Razzaq sendiri itu dikatakan berasal dari kata Razaqah yang sering diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu rizki, atau ada yang mengatakan ya rezeki. Nah, lantas apa toh yang termasuk daripada rezeki? Rezeki itu ya, karena maknanya yang sangat luas, maka termasuk hujan, pangan, sandang, terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, ketenangan, itu merupakan bagian dari rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Oleh karenanya kita harusnya itu bisa menjadi hamba Allah yang selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lantas yang dimaksud dengan rezeki itu berarti segala pemberian dari Allah yang dapat dimanfaatkan baik berupa fisik maupun non fisik. Nah, kenapa berupa fisik maupun non fisik? Ya karena ada berupa rezeki itu merupakan ketenangan jiwa, kita merasa tenang, kita hidup merasa nyaman, itu juga bagian dari rezeki karunia yang Allah berikan kepada kita. Bukan semata-mata harta, materi, itu saja yang disebut dengan rezeki, tapi termasuk ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, itu juga bagian dari rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Nah, lantas apa akhlak-akhlak terpuji yang bisa kita terapkan dari meneladani nama Allah Ar-Razzaq? Ada beberapa hal. Yang pertama, kita yakin bahwasanya setiap manusia, setiap orang itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap makhluk yang hidup, yang diberi kesempatan hidup oleh Allah, itu pasti dijamin rezekinya, asal ia mau berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut. Kemudian yang kedua yaitu berusaha secara maksimal dan qanaah. Ini tidak lepas dari yang pertama, kita yakin rezeki kita dijamin oleh Allah, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat kita, tentunya dengan cara-cara yang baik. Kemudian kita qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir yaitu mengantarkan atau berbagi rezeki kepada orang lain. Setelah kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah lebih baik kita bisa berbagi, kita bisa memberikan kepada orang lain, kita mengantarkan kepada orang lain, karena pada hakikatnya di setiap rezeki yang Allah karuniakan kepada kita itu ada hak-hak orang lain. Ini 3 akhlakul karimah yang bisa kita terapkan dalam diri kita sebagai bentuk peneladanan dari sifat Allah Ar-Razzaq. Kemudian termasuk yang ketiga yaitu Al-Malik. Nah, apa itu Al-Malik? Al-Malik itu sering kita ketahui artinya sebagai raja atau penguasa. Nah, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya kata Al-Malik itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, tidak membutuhkan makhluknya, melainkan kita semua sebagai makhluk yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keagungan dari nama Allah Al-Malik. Kemudian tentunya kita juga perlu untuk meneladani sifat Allah Al-Malik. Yang pertama, kita seharusnya bisa menjadi manusia yang memiliki keyakinan bahwasanya kepemilikan kita itu sangat
terbatas. Kita memiliki keterbatasan di dalam memiliki segala sesuatu. Beda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khalik yang menciptakan, oleh karenanya itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini mungkin kita memiliki gadget, tetapi itu sangat terbatas. Ada kalanya mungkin HP kita hilang, HP kita jatuh, rusak dan sebagainya, maka habislah kepemilikan kita. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian nafsu. Kita harus bisa menjadi seorang muslim yang dapat mengendalikan nafsu kita, tidak menjadi seorang muslim yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti apa saja yang ia inginkan, tetapi kita harus mengendalikan hawa nafsu. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat untuk kita, itulah yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Allah sebagai zat yang maha merajai, Allah memberikan nikmat, memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Oleh karena itu harus kita syukuri. Nah, sampai sini dulu untuk materi kita pada kali ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Masih ada beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.